Karena itu, semboyan kita sekarang ini ialah hancurkan kekuasaan Amerika, hancurkan kekuasaan Inggris. Amerika kita setrika. Inggris. Heho Pop Gengs. Di mana ada perang, di situ ada Amerika Serikat. Udah jadi rahasia global sih. Satu lagi yakni kudeta. Amerika Serikat terlibat di hampir semua kudeta yang pernah terjadi di muka bumi. Semuanya terkuak lewat terbitan dokumen rahasia CIA. CIA memang memiliki aturan Undang-Undang Kebebasan Informasi yang mengharuskan CIA untuk membuka memo rahasia kepada publik jika status kerahasiaan negaranya telah kadaluarsa, yakni dalam jangka waktu 30 tahun. Dan berikut beberapa kudeta yang di mana Amerika Serikat meninggalkan jejaknya yang kentara. Throughout the night, the U.S. pounded Libya. The strikes began with more than 110 Tomahawk missiles launched mostly from... Pertama kita lihat kudeta yang pernah terjadi di Iran. Dikenal dengan sebutan kudeta 28 Mordad. Terjadi pada tanggal 19 Agustus 1953. Di mana Perdana Menteri kala itu, Mohammad Mossadegh, dilengsarkan melalui beberapa skenario. Melibatkan Amerika, Inggris, dan pihak kerajaan Iran sendiri. Hal ini tidak diakui selama bertahun-tahun, hingga dokumen rahasia CIA dibuka pada tahun 2000. New York Times pun menerbitkan rincian laporan berdasarkan dokumen itu, dengan judul Rahasia Sejarah CIA di Iran. Salinan dokumen CIA itu telah diterbitkan dalam bentuk PDF dan berikut rangkumannya. A royalist coup d'etat in which Mossadegh was arrested. Now everywhere supporters throng the streets proclaiming their loyalty to the Shah. Dalam terbitannya disebutkan cara-cara mereka mendorong kudeta. Pertama, menghasut Muhammad Reza Pahlavi, Raja Iran yang bergelar Shah, untuk mengambil bagian dalam kudeta. Setelah berhasil, CIA melancarkan operasi Ajax, operasi rahasia di mana agen-agennya disusupkan menyamar menjadi sosialis dan nasional. Agen-agen ini mengancam pemimpin muslim dengan hukuman kejam jika mereka menentang Mossadegh. Hal ini membawa kesan bahwa Mossadegh menolak perbedaan. Sentimen anti-Mossadegh pun tumbuh di lingkungan kelompok agama. Sentimen dan tensi di Iran makin panas. Apalagi Mossadegh memang dekat dengan Soviet meski menentang komunisme. Setelah itu, CIA mengedarkan publikasi palsu bahwa Mossadegh akan merebut tahta kerajaan. Hal ini pun memicu protes-protes yang berlangsung di jalan. Beberapa agen CIA juga disusupkan ke dalam massa aksi, memprovokasi hingga terjadilah konfrontasi militer. Mossadegh semakin terpojokkan. Tentara pro-Syah langsung merangsek masuk ke dalam kediaman Perdana Menteri. Jenderal Angkatan Darat dan mantan Menteri Dalam Negeri Waslola Zahedi, negarawan Iran titipan Amerika Serikat Inggris, dan pendukung monarki memerintahkan penangkapan Mossadegh, di mana Syah pun menyetujuinya. Mossadegh menjadi tahanan rumah. Kudeta berhasil, Zahedi menjadi Perdana Menteri. Setelah itu Amerika Serikat mendanai secara besar-besaran pemerintahan Syah dan Zahedi. Diketahui, alasan kudeta adalah karena Inggris marah kepada Mossadegh, seorang ultranasionalis yang mencoba menasionalisasi industri minyak negaranya di tahun 1950. Sedangkan Amerika Serikat dalam perang melawan komunisme kala itu ingin mengecilkan hati ekspansi komunis dengan mengkonsolidasikan kekuatan di bawah monarki dan membangun kerjasama minyak dengan negara-negara blok barat. Semuanya berjalan sesuai keinginan Amerika Serikat serta Inggris. Hingga revolusi Iran pun pecah pada tahun 1979. Dipimpin oleh Ayatollah Khomeini, pemimpin Syiah yang menentang Amerika Serikat. Tahun 1980, Amerika Serikat pun memutuskan hubungan dengan Iran, melarang ekspor ke negara itu dan mengusir diplomat Iran. Hingga kini hubungan Iran-Amerika Serikat tidak kunjung membaik. Intervensi Amerika Serikat atau AS memang selalu dalam bentuk yang senyap dan licik. Demi kepentingan ekonomi politik, Salvador Allende, pemimpin Partai Sosialis Chili dan presiden yang terpilih secara demokratis pada tahun 1970, memulai pemerintahannya dengan mengontrol ekonomi negara, menasionalisasikan perusahaan asing,
sebagian besar industri bank dan sumber daya alam, serta mengambil alih 2,4 juta hektar lahan. Decisiones fundamentales, políticas, económicas y militares por organizaciones globales que no dependen de ningún Estado. Hal ini pun membuat Amerika Serikat menjadi geram. Ia tidak peduli, ia terus membangun negaranya dengan menciptakan perawatan kesehatan untuk semua orang dan meningkatkan mutu pendidikan. Menggandeng Komandan Angkatan Darat Chili Augusto Pinochet, CIA pun melancarkan program untuk mendorong kudeta. CIA menyusupi dan membantu organisasi anti-Allende, menyiapkan media oposisi yang menyebarkan wacana dan propaganda, menyebabkan ketidakstabilan politik. Pinochet yang sangat anti terhadap komunisme dan mengagumi diktator Spanyol Franco, lantas memimpin kudeta pada tanggal 11 September 1973, menggulingkan Allende dan menggantikannya. Ini adalah foto terakhir di tanggal kudetanya, dan di hari yang sama ia meninggal. Versi resmi pemerintah disebutkan ia bunuh diri, tapi lebih banyak yang percaya ia dibunuh oleh pasukan Pinochet. Indonesia pun tak luput dari intervensi Amerika. Tidak perlu dipaparkan secara mendetail tentang yang kita kenal dengan sebutan G30 SPKI. CIA sendiri yang membuka memo harian untuk presiden periode 1961 hingga 1965. Dokumen ini dibuka di tahun 2015. Isinya mengenai kondisi dari 8 negara. Indonesia berada di peringkat pertama. Dokumen itu bisa diunduh secara gratis dari website CIA sendiri, berjudul President's Daily Brief. Tapi banyak bagian sensitifnya telah difilter. Masa itu dunia sedang dalam situasi perang dingin antara blok barat mewakili ideologi liberal yang dipunggawai oleh Amerika Serikat dan Inggris, dengan blok timur mewakili ideologi komunis dipunggawai Uni Soviet dan Cina. Khawatir dengan dampak perang Vietnam, Amerika Serikat berupaya menumpas gerakan komunis di negara itu agar tidak merangsek ke negara tetangga lainnya, termasuk Indonesia, yang saat itu nuansa anti-imperialisme dan anti-barat sangat kental. Ditambah, Bung Karno yang merapat ke Uni Soviet dan mesrah dengan PKI sebagai partai terbesar kala itu. Puncaknya saat PKI mengusulkan angkatan kelima yang menuntut buruh tani dipersenjatai, membuat militer tidak suka. Militer, PKI, dan loyalis Soekarno berada dalam perang dingin. Amerika Serikat masih memantau, lalu muncullah isu skenario Dewan Jenderal yang akan melakukan kudeta, menggulingkan Soekarno. Kemudian 6 jenderal diculik pada 1 Oktober 1965 dan mengawali rentetan tragedi kemanusiaan besar-besaran abad ke-20. Semua ini dilaporkan terus oleh agen CIA dalam laporan itu. Setelah penumpasan gerakan 30 September, laporan makin intens, khususnya manuver Soeharto. Dokumen ini sebenarnya tidak secara langsung melaporkan keterlibatan lembaga intelijen itu. Namun dalam laporannya, CIA meminta Presiden Lyndon B. Johnson untuk bersama menunggu pemenang dari pertarungan politik di Indonesia yang akan membuka jalan menuju Orde Baru yang bisa ditunggangi kepentingan Barat. Libya salah satu negara di Afrika yang sempat mencapai puncak kesuksesannya di masa pemerintahan Muammar Gaddafi. Tahun 1969, ia menggulingkan monarki Raja Idris I, boneka negara Barat. Toppled the corrupt but pro-Western monarchy of King Idris. In his first public address, Gaddafi challenged the two powers that dominated Libya. Setelah itu, ia mencabut izin markas militer Amerika Serikat dan Inggris secara sepihak dan mengusir mereka. Juga mendeportasi warga Italia yang sangat dibencinya sejak kolonialisme. Inilah yang memicu permusuhan dengan Amerika Serikat dan Inggris. Tapi di dalam negeri, ia menjadi sosok yang dikagumi, melakukan banyak gebrakan, seperti nasionalisasi industri minyak dan perusahaan-perusahaan asing, yang hasilnya membiayai program sosial, proyek pembangunan rumah, perawatan kesehatan, dan pendidikan. Dalam sistem pemerintahan, ia memperkenalkan sosialisme Islam. Tahun 1973, ia memprakarsai revolusi kebudayaan dan mengubah Libya menjadi negara sosialis baru yang disebut
Jamahiriyah atau negara rakyat. Filsafat politiknya sendiri dituangkan dalam buku The Green Book. Dunia pun melirik Libya sebagai ancaman baru. Puncaknya saat Gaddafi mendukung Palestina dan gerakan pembebasan revolusioner di semua negara yang kental akan sikap anti-imperialisme. Negara barat, khususnya Amerika Serikat, mulai terusik. Di tahun 1982, Amerika Serikat pun melakukan embargo ekonomi. Tahun 1986, Amerika Serikat melakukan serangan bom ke Libya. Throughout the night, the U.S. pounded Libya. The strikes began with more than 110 Tomahawk missiles launched. Tahun 2011, Amerika Serikat dan Inggris mendukung gerakan anti-Gaddafi. Ia ditangkap dan dipermalukan secara keji, dibunuh bersama dengan keturunannya. Yah, begitulah. Musuh yang paling hebat adalah yang terkuat. Musuh yang paling menakutkan adalah yang paling licik.